Jokowi masih sangat kuat gitu. Tapi kelihatan kalau Anda cermati dalam beberapa waktu terakhir nih, baik statement-statement dari Pak Prabowo, kemudian juga statement tokoh lain, dan yang terbaru ini tentu saja adalah perubahan-perubahan di besar-besaran di TNI. Ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu sudah mulai membuat jarak gitu dengan Pak Jokowi. Itu bahasa yang netralnya ya, karena ada 300 jenderal gitu yang sekarang baru dimutasi, dan itu meliputi pos-pos penting. Dan yang menarik kalau Kompas misalnya menyebutnya bahwa ini orang-orangnya jenderal-jenderal Jokowi dikeluarkan dari struktur TNI, terutama TNI Angkatan Darat. Benarkah seperti itu? Saya ajak Anda berbincang dengan biasa kalau ngomongin TNI dengan Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lama tidak basuo ya, Bung Ginting ya. Ah, Sibuk nih kelihatannya Anda ya. ya, STM ya Bung ya katanya. Apa itu? Sibuk tak menentu. Oke, oke, baik, Bung Giting. Ini apa yang bisa kita baca dengan perubahan-perubahan ini? Karena saya ingat terakhir kali kita bicarakan pada waktu itu kita terheran-heran Pak Jokowi kok sampai last minute masih melakukan mutasi besar-besaran di TNI dan Polri. Kenapa kok tidak diserahkan pada Pak Prabowo sebagai presiden berikutnya? Kan harusnya tentu Pak Prabowo punya preferensi sendiri terhadap orang-orang yang akan mendampingi beliau di pemerintahan. Ya, saya kira gini Bung Hersu. Inilah mutasi perwira tinggi TNI yang betul-betul gerbong dimulai dari eranya Prabowo. Yang kemarin-kemarin itu Hmm, sisa-sisa dari pemerintahan Jokowi yang terakhir gitu. hmm, Jadi mutasinya tuh dicicil ya, hmm, diangsur gitu. Jadi hmm, ini betul-betul eranya Prabowo per tanggal 6 Desember. hmm, Tapi kalau kita lihat momentumnya, memang sudah waktunya dalam pengertian ini Prabowo kan sudah memerintah sekitar 50 hari. hmm, Artinya separuh dari 100 hari yang hmm, dituntut masyarakat gitu ya. hmm, hmm. Masyarakat menunggu apa yang akan dikerjakan oleh Prabowo dalam 100 hari. Nah, dalam hal mutasi perwira tinggi militer ini, tentunya ini sebuah rangkaian yang menarik dicermati karena kalau kita lihat ya, the rising star Hmm, militer di eranya Jokowi hmm, kali ini terpental. hmm. Misalnya seperti Panglima Kostrad Ya. Letjen Muhammad Hasan Hmm, itu kan begitu cepat ya pernah hmm, jadi Pangdam Iskandar Muda, hmm, Pangdam Jaya, hmm, kemudian Panglima Kostrad. hmm, Nah, Panglima Kostrad ini adalah unggulan pertama kedua untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat ya, hmm, selain Wakil Kepala Staf Angkatan hmm, Darat. Karena hmm. dua jabatan itu yang paling memiliki peluang tinggi. Ya, Nah, Hasan ternyata sekarang digeser menjadi Komandan Kodiklatat. ya. Biasanya ringnya itu lebih tinggi Panglima Kostrad Hmm. daripada Komandan Kodiklatat, Sama-sama bintang walaupun tiga ya, sama-sama bintang tiga Pak bintang ya. tiga aja. Hmm, hmm, Biasanya seperti misal Gatot Nurmantio, hmm, Andika Perkasa, ya, dari Komandan Kodiklatat kemudian hmm, menjadi Panglima Kostrad gitu ya. tahapannya. Bukan Nah, ini kebalik. tidak umum yang Hmm, dilakukan, yang terjadi pada Muhammad Hasan dari Panglima Kostrad hmm, menjadi dan Kodiklatat. Ini hmm, mirip seperti yang dialami oleh Eko, Letjen Eko Margianto ya. hmm. Eh, Dari Eko Kostrad. juga dari Panglima Kostrad Hmm, kemudian geser hmm, ke posisi yang kurang strategis, misalnya Komandan Kodiklat TNI begitu hmm, ya. Nah, hmm, di sisi lain juga yang menarik adalah orang yang dianggap paling dekat dengan Jokowi adalah Letjen Widi Prastiono itu, hmm, 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 Komandan Kodiklatat, hmm. kemudian digeser ke Unhan, hanya menjadi dosen tetap Unhan. Jadi dua orang Oh. ini yang dianggap memiliki relasi kuasa Hmm, dengan Jokowi itu mental. Nah, hmm, hmm, sehingga peluang dia untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat posisinya digeser oleh yang lain. Misalnya Muhammad Fajar hmm, dari Komandan Kodiklat TNI menjadi Panglima Kostrad. hmm, hmm, ya. Sehingga peluang Fajar itu menjadi lebih terbuka lebar. Hmm, hmm, Apalagi Fajar bintang duanya pertama adalah di
di Kementerian Pertahanan pada saat Prabowo menjadi Hmm. Menteri Pertahanan. Jadi kalau saya amati eh, sejumlah perwira tinggi yang mengawal Prabowo pada saat Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, Hmm. sekarang posisinya naik semua, Bung. Hmm. Termasuk Wakil Kasat itu kan juga sempat menjadi bintang duanya di Kementerian Pertahanan. Jadi Letjen Budi Reva itu. Nah, Hmm. ini menarik bahwa ternyata Prabowo tidak perlu menunggu terlalu lama sampai Hmm. 100 hari, Hmm. terutama di Hmm. militer ya. Hmm. Kalau di militer sudah bergerak, saya kira dalam waktu dekat juga akan ada pergerakan di kepolisian ya, Hmm. Hmm. yang sama-sama menopang bidang pertahanan dan keamanan. Yang menarik lagi, eh, orang-orang Prabowo yang sangat dekat ya, Hmm. misalnya Hmm. seperti Iwan Setiawan kemudian Ya, masuk jadi Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri. Ini posisi bintang tiga bintang ya. 3. Jadi Hmm. beberapa bintang 3 sudah mulai diduduki oleh orang-orang yang memiliki relasi kuasa dengan Presiden Prabowo, bukan Hmm. Hmm. dengan Presiden Jokowi. Nah, Ya, tinggal menurut saya dalam waktu beberapa bulan lagi, sekitar 3-4 bulan lagi, itu alumni lulusan Akmil 89 dan 90 akan segera pensiun yang bintang 3. Nah, itu hmm. juga membuka peluang lagi Oh, bagi oke. orang-orang Prabowo untuk segera mengisi. Karena Hmm. mereka rata-rata kelahiran 67. 67 kan berarti mulai Januari sudah 58 tahun. Nah, ini Hmm. akan ada pola kedua yang nantinya semakin terbuka. Oke. Nah, Ya, kalau oke. kita, ya oke, lanjut Bung. Ya, oke. Tambahin sedikit jadi pertanyaannya ini karena ada orangnya Pak Jokowi yang menurut Anda kemudian keluar dari ini, keluar dari struktur TNI AD ya karena kalau di Unhan segala itu kan hanya keluarlah itu ya gitu ya, dikeluarkan di situ. Iya, Nah, ada Maijen Akhirudin yang sudah jadi Pangdam, itu tadinya kan Danpas Pampres, ya. Dia iya. dipromosikan jadi Pangdam, tapi kemudian kenapa ditarik balik lagi menjadi Danpas Pampres? Ini artinya apa? Karena kalau di sebenarnya secara secara rank walaupun sama-sama bintang 2, tapi kan Pangdam lebih bergengsi. Tapi kan orang yang menjadi Danpas Pampres, Pampres itu harus orang kepercayaannya dari presiden gitu. Ya menarik karena begini, mutasi terhadap Ahirudin dari Hmm. Komandan Pas Pampres menjadi Pangdam Mula Warman Hmm. itu dilakukan Bung Hersu 2 hari menjelang serah terima jabatan Presiden Jokowi kepada Presiden Prabowo. Ih, Nah ini kan kacau betul ya. mestinya, iya, mestinya kemudian itu diserahkan kepada presiden yang baru. Ini kan Oke. sama dengan ketika SBY kepada Jokowi ya waktu itu. SBY tidak membuat Hmm. kebijakan-kebijakan Hmm. penting Hmm. di era di mana dia sudah akan lengser begitu. Hmm. Hmm. Jokowi ternyata 1 hari atau 2 hari Hmm. menjelang dia lengser Hmm. masih coba membuat kebijakan kepentingan politiknya Hmm. untuk menggeser sejumlah perwira tinggi. Nah, Hmm. artinya memang Ahirudin digeser oleh Jokowi. Hmm. Artinya kalau dengan mutasi yang sekarang itu tidak dihendaki oleh Prabowo Subianto. Jadi Hmm. artinya keputusan eranya Jokowi itu dianulir oleh Hmm. Ya. Prabowo Subianto. Ini yang harus kita baca seperti itu. Nah, jadi Prabowo bisa kemudian sekarang perlahan-lahan menunjukkan taringnya Hmm. untuk mengubah aturan-aturan, mengubah kebijakan, mengubah pola mutasi perwira tinggi dari era Jokowi kepada Prabowo. Saya kira ini juga akan merembet ke yang lain, Bung Hersu, Hmm. termasuk di jajaran kabinet atau di Hmm. elit-elit yang Hmm. mengelilingi sekitar Hmm. kemarin dilantik di Ya. eh, mem- eh, mengikuti pelatihan di Hambalang, di Sentul Hmm. dan juga di Akmil. Selain itu, Bung Hersu, sejumlah perwira tinggi yang semula menjadi rising star kemudian dimasukkan keranjang sampah oleh
Jokowi mulai, Baik. mulai naik lagi kan, Iya, 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 iya. seperti kasus Kunto Arif Wibowo itu ya, Iya, 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 iya. Ya, putra putra mengingatkan, Pak Tri ini ya, putra Wakil Presiden ya, Trisno ya, iya. ya putranya Pak Trisutrisno. Jadi Kunto ini mengingatkan TNI agar TNI itu memiliki sikap kesatria Hmm, apabila menemukan hmm, kejanggalan atau kecurangan dalam pemilu, maka TNI harus bersikap. Karena kalau tidak bersikap, nanti dianggap TNI masuk ke dalam wilayah politik praktis, ikut gitu. hmm. Jadi hal yang diingatkan oleh Kunto itu bagus dan itu Ya. disambut dengan baik oleh Hmm, para ilmuwan, hmm, kemudian pengamat bahwa oh TNI memang harusnya seperti itu. hmm, Tapi 1,5 tahun itu tidak lazim juga, Bung Hersu. hmm, Pangdam Siliwangi itu, Siliwangi adalah salah satu kodam paling bergengsi di Indonesia. mhm. Ingat sejumlah kesatuan itu lahir dari Siliwangi, misalnya Ya. Kesko 3. Hmm. Kopassus itu lahirnya Kopassus ya. Hmm, anaknya Siliwangi kan hmm, begitu juga. hmm, hmm. Kostrad itu paling banyak mengambil dari satuan-satuan Siliwangi kan Hmm, begitu. hmm, hmm, Dari Pangdam Siliwangi, Kunto dibuang. Saya hmm, harus bisa pastikan itu hmm, dibuang menjadi Wakil Komandan Kodik Klatat. hmm. Biasanya Pangdam Siliwangi dia naik promosi bintang Ya. 3 misalnya Hmm, hmm, Komandan hmm, Kodik Klatat. Begitu hmm, ya, bukan hmm, hmm, dari Pangdam Siliwangi turun hmm, derajat. hmm. Kemudian dibuang lagi ke menjadi staf ahli. Wantanas ya. Iya, Jadi, di Dewan Ketahanan Nasional. hmm, 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 Publik mestinya tahu juga bahwa ada relasi yang cukup baik antara Prabowo Subianto dengan Tri Sutrisno, salah hmm, satu jenderal tertua usia hmm, 89-90 tahun, hampir 90 tahun hmm, di militer yang paling dihormati sekarang, hmm, Bung. hmm. Yang Ya, paling ya, tua, ya. Tri Sutrisno ini juga mendukung Prabowo pada Hmm, saat dalam kancah kontestasi Pilpres. Nah, hmm, hubungan keduanya juga sudah cukup baik pada saat misalnya Tri Sutrisno menjadi Wakil Kasat, menjadi hmm, Kasat, Panglima ABRI, hmm, apalagi Tri Sutrisno menjadi Wakil Presiden hmm, dari Presiden Soeharto pada saat Prabowo menjadi menantu Presiden Soeharto. Jadi hmm, relasinya sudah terbangun cukup lama. Saya kira eh, Prabowo itu orang yang menghormati seniornya, hmm, termasuk lihatlah eh, tokoh-tokoh yang yang dulu menghujat ya seperti Agung Gumelar itu hmm, juga tidak dibalas, malah dibalas dengan kebaikan. hmm. Menantunya dijadikan wakil Wamen. menteri Hmm, hmm, Taufik Hidayat itu. hmm, Nah, hmm, jadi ada upaya bagaimana Prabowo melakukan konsolidasi termasuk di lingkungan purnawirawan TNI dan juga di kalangan TNI aktif begitu, Bung. ya. Nah, ini Anda menarik tadi menyinggung Majen Kunto ya. Jadi berarti dia sekarang naik juga karena Pangkogapwil ya, itu ya jabatan Ya, yang baru ya. Itu kan berarti itu bintang 3 juga ya, Bung Ginting ya. iya. Ya, ya. Oke, jadi Nah, jadi gini ya silakan, juga, Bung Herdi. silakan. Memang ini tidak lazim ya, Pangkogap Wilhan satu berada di Riau atau Kepulauan Riau. Hmm, Nah, yang dijaga adalah terutama perairan di Sumatera, Natuna dari ancaman-ancaman misalnya potensi yang paling mengganggu adalah Cina ya, militer ya, Cina. ya. Hmm, Karena itu Pangkogap Wilhan satu sejak tahun 2019 saat pertama kali dibentuk, Yudo Margono menduduki posisi hmm, itu hmm. pertama, sampai yang ketujuhnya Angkatan Laut semua, Bung. Ya, 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 ya. Jadi baru Kunto ini Angkatan Darat menempati posisi seperti itu, Hmm, Pangkogap Wilhan satu. Jadi menurut saya sesungguhnya ini menurut saya sih ya, hmm. ini cuma sebentar aja, Bung, hanya Oh, untuk menempatkan Kunto menjadi posisi bintang 3, hmm, orang yang pernah menjadi the rising star, hmm, kemudian dilompati oleh adik-adik kelasnya hmm, 93 dan 94 yang beberapa sudah bintang 3. hmm, Jadi ini hmm, menurut saya sebentar saja, hmm, nantinya Kunto
kemungkinan akan menempati posisi-posisi yang ditinggalkan senior-seniornya angkatan 89 dan 90 yang akan segera pensiun, Bung. Hmm, hmm, Misalnya Danjen Akademi TNI gitu. hmm, Di situ ada Letnan Jenderal Rudianto yang akan hmm, segera pensiun. hmm. Nah, saya kira nantinya akan tetap ditempati oleh perwira tinggi bintang 3 Angkatan Laut karena ini masuk wilayah Alki 1 nih, Bung. Ya, ya, Nah, ya. Alur laut ya. ya, kalau Alki 2 itu wilayah tengah itu biasanya ditempati oleh perwira tinggi Angkatan Udara Hmm, bintang 3, hmm, wilayahnya berpusatnya di Kalimantan dan Sulawesi. hmm, Angkatan Darat justru di Kogab Wilhan 3, hmm, di mana hakikat ancaman darat itu adanya di Papua. hmm, Sehingga dengan komposisi sekarang Kogab Wilhan itu eh, dua panglima Kogab Wilhan dari darat. Nah, Ya, saya kira nanti Angkatan Laut juga untuk sementara akan diberikan porsi bintang 3 yang lain untuk mengimbangi eh, strukturnya supaya ada perimbangan. Nah, ya. belum Dan belum Kormar lagi kan, kan. Kormar kan juga akan di bintang 3 kan? Ya, sebentar lagi juga dan Kormar tinggal di ACC oleh Prabowo saja akan juga jadi bintang 3. Nah, bisa juga nantinya barangkali eh, posisi-posisi Angkatan Laut juga akan mengalami perubahan struktur dengan Hmm, kenaikan Panglima atau Komandan Korps Marinir. Saya ya. kira itu yang bisa dipahami dari pergeseran mengapa Kunto Arif Wibowo menjadi Panglima Kogab Wilhan 1, begitu Bung Herslu. Ya, jadi ini orang yang dibuang oleh Jokowi dan kemudian justru dinaikkan oleh Prabowo ya dalam kasus Iya, Kunto itu ya. Oke, jadi nggak salah dong kalau kemudian menyebutnya juga bahwa Prabowo sekarang mulai menyingkirkan orang-orang jenderal-jenderal yang loyalisnya Jokowi gitu dan digantikan oleh orang-orang yang lebih dipercaya sambil sekaligus menata menata struktur di TNI seperti yang Anda sebut dulu diacak-acak di eranya Jokowi. iya, sebenarnya kalau Muhammad Fajar itu sama dengan Widi ya, Letjen Widi dan Letjen Muhammad Fajar. Hmm, Muhammad Fajar itu menggantikan posisinya Widi pada saat menjadi ajudan Pak Jokowi. Presiden Hmm. Jokowi, Bung. Iya. Hmm, hmm, Tapi kemudian dalam perjalanannya tugas-tugas di Kementerian Pertahanan membuat ada relasi kuasa yang cukup baik ke hmm. Muhammad Fajar, dinaikkan posisinya sampai eh, biasanya untuk menjadi Pangdam itu masih di lingkaran Angkatan Darat terus naik. Ini kan enggak. Dari Kemhan menjadi dari Kemhan geser menjadi Pangdam Siliwangi. Jadi kita sebenarnya bisa mengamati pergerakan kalau menduduki posisi-posisi Panglima di Pulau Jawa, dia berpotensi kuat untuk menduduki posisi yang Ya, jauh lebih tinggi, baik bintang oke. 3 maupun bintang 4. Gitu, Nah, Bung Hersu. nah ini menarik Anda menyinggung soal Legend Fajar ini ya. Karena Ya, kan kita tahu dia termasuk ajudan dari Pak Jokowi yang kemudian sangat lambat karirnya. Sempat diparkir di Unhan kan, malahan iya. Fajar itu kan. Saya kemarin bertanya-tanya apa yang salah pada dia begitu. Kok dia tiba-tiba mesti diparkir di Unhan, tapi kemudian tiba-tiba dia setelah itu naik-naik dan sangat cepat gitu. Iya, tapi kan dia memang cuma setahun aja, Bung. Setahun 2 tahun gitu ya. Di Menjadi ajudan ya. ajudan. Hmm, Berbeda dengan Widi dari pertama. Dan dia hmm, juga bukan orang yang seperti Widi menjadi dandim di sana gitu loh. hmm, Jadi hmm. kedekatannya dengan Jokowi itu tidak sekental Widi begitu, Bung. Nah, Widi jadi geng Solo memang ya kalau Widi nih ya. Widi tuh geng Solo. Jadi Hmm. perlahan-lahan geng Solo itu mulai digeser tempatnya. Ini menarik, Nah, Bung. Tinggal nah, geng Solo di tempat-tempat lain. Saya kira masih akan ada satu atau dua putaran lagi di Angkatan Darat untuk menggeser pengaruh Jokowi begitu, Bung oke. Hersu. Nah, kalau ngomongin geng Solo, kan Agus Subianto, Panglima TNI sekarang itu juga termasuk geng Solo. Dan beliau ini kapan pensiunnya, Bung Ginting? Atau dia kemungkinan diganti sebelum pensiun?
Agus itu kan pensiunnya sesuai namanya. Agus, Agustus. dia lahir bulan Agustus, berarti September tahun 2025. Ini Hmm. waktunya kira-kira sekitar 8 bulan lagi, Bung Hersu. Oke. Jadi, nah, tapi Agus itu kan punya relasi juga dengan Prabowo pada saat penempatan pertama dia di Batalion Infanteri 328 sebelum ke Kopassus, Oh. Bung Hersu. Jadi dia Oh. 328 dulu, Yonif 328 Kostrad, kemudian pelatihan pada saat dia pelatihan Raja Wali pemburu itu kan latihannya di apa Batu Jajar Kopassus ya. Kopassus Nah, di ya. situ kan sudah berinteraksi dengan Prabowo dan juga Agus juga yang mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk menaikkan pangkat Prabowo menjadi bintang 4 nih. Jadi dia Oh, dia ya. punya modal sosial, Bung Hersu, sehingga Hmm. saya kira menurut saya ya Hmm. Agus itu akan pensiun sesuai dengan normalnya karena tinggal 8 bulan Bulan. lagi. Hmm. Barangkali ini nanti pergantian tidak akan bersamaan atau waktunya tidak terlalu jauh dengan pergantian kepala staf angkatan begitu, Bung Hersu. Yes, oke. Nah, ini yang menarik ya. Mengapa kemudian Pak Prabowo melakukan langkah-langkah semacam ini ya? Karena bagaimanapun juga ini kan menunjukkan bahwa ya dia mulai berbeda dengan Pak Jokowi. Dan yang selama ini kan terkesan sangat dihindari oleh Pak Prabowo. Dari statement-statement kita bisa baca, tapi dari si langkah-langkah semacam ini kan saya kira ini yang pertama kali yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya. Dan kebetulan ini TNI yang dilakukan yang sebenarnya yang menjadi domainnya dari Pak Prabowo juga gitu. Iya, Bung Hersu, ini mutasi ini kan tertanggal 6 Desember. Pada Oke. saat pertemuan Prabowo dengan Jokowi kan begitu ya. Oh, yang makan malam itu ya, yang makan malam di Ya, jadi Kertanegara ya. memang Hmm. eh, pada tanggal 6 Desember itu banyak momentum politik Mhm, yang mhm. bisa kita gali. Barangkali Ya. begini, Bung Hersu. Hmm, Akan ada pada saat itu saya duga hmm, ada permintaan-permintaan dari Jokowi hmm, kepada Prabowo misalnya untuk memberikan sebuah tempat, sebuah kewenangan hmm, kepada Wakil Presiden Gibran misalnya. hmm, 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 Misalnya ya, hmm, minta agar Gibran bisa diberikan tempat sebagai koordinator dari sejumlah menteri atau hmm, kementerian. hmm, Nah, ini kan aneh karena pada saat Jokowi menjadi presiden dengan wakilnya Kiai Haji Maruf Amin, hmm, ini kan cuma seperti pajangan aja, Bung Hersu hmm, ya. hmm, Ban serep yang tidak pernah digunakan. Nah, seperti itu. Nah, jadi Jokowi sekarang ya kalau orang bilang sekarang kena tulah atau kena karmanya ya hmm, ketika jangan nuntut kalau anaknya juga diperlakukan seperti Maruf Amin gitu kan. hmm, Sama dengan ketika orang protes gitu pendukung Gibran eh, protes kepada Marwara Sirait yang hmm, dalam presentasinya hanya ada gambar Prabowo Subianto, iya Prabowo Subianto tanpa ada gambar Wapres Gibran. hmm, Bukankah dalam beberapa kasus ketika menjelang lengser, spanduk baliho yang segede alaihim itu, Bung hmm, Hersu, hmm, hmm, juga hanya gambarnya Jokowi tanpa ada gambarnya Maruf Amin. Di hmm, saat Jokowi juga akan lengser atau pada periode pertama, tidak ada juga gambar hmm, Yusuf Kala. hmm, Jadi semacam kultus individu bahwa sayalah yang paling bekerja keras, hmm. bukan Ya, wakil-wakil saya. Ya ya. sekarang juga seperti itu. Termasuk menurut saya, Bung Hersu, pada tanggal 6 Desember itu juga bersamaan dengan eh, tidak lama eh, pada saat PDIP mengumumkan bahwa Jokowi Ya, beserta ya. keluarganya Ya, ya. bukan lagi bagian dari PDIP. Ya, Kan ya. seperti itu. Iya, 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 iya. Nah, menurut saya PDIP menghormati Jokowi sampai pada masa jabatan presidennya selesai, Hmm, supaya kemudian tidak terkesan
Jokowi yang dizolimi oleh PDIP. Mhm. Ini kan menarik juga menurut saya, Bung Hersu, menjelang Kongres PDIP pada 2025 tinggal beberapa bulan lagi, ada juga kemungkinan Jokowi ingin sekali Hmm. menguasai, menurut saya, Ya, ya, ya. menguasai PDIP, Bung Hersu. Mhm. Catatannya adalah dia tidak pernah mengembalikan kartu tanda anggotanya, Ya, 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 ya. termasuk anaknya dan juga menantunya. Kan Hmm. seperti itu. Hmm. Maka dia bilang misalnya, kalau gitu partai perorangan. Partai perorangan kan, oh, Hmm. berarti ada dua makna, bahwa dia sekarang adalah partai perorangan atau keputusan PDIP dianggap Keputusan sebagai perorangan. keputusan Ya. perorangan Megawati, kan begitu ya. Nah, Ya, tapi ya. ini kan memang keputusan partai yang harus dihormati. Ya. Partai perorangan Jokowi ya adalah PSI. Dan di Nah, sisi, ya, nah, menarik ini. di sisi lain juga pada saat tanggal keesokan harinya kan Bung Hmm. Hesu, tanggal 7-8 itu kan seharusnya ada Kongres Projo yang Projo, akan betul. Hmm. berbasis Hmm. menjadi partai politik. Nah, di Hmm. sisi lain eh, Ketua Umum Projo itu Budi Ari kan Hmm. sedang disorot publik Hmm. dalam kasus-kasus hukum, Iya, judi iya, 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 online iya, lah, iya, 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 judi iya. online. Jadi menurut saya nantinya kasus Budi Ari akan mirip dengan kasus Miftah Maulana Miftah Maulana itu, Hmm. alias Taim itu ya, bahwa dia Prabowo tidak perlu harus Memecat. menyuruh dia Hmm. untuk Hmm. mundur, Hmm. tapi gerakan netizen yang luar Hmm. biasa masif itu meminta mundur. Saya kira juga akan hal yang sama akan berlaku bagi Budi Ari, Bung Hersu. Mhm, Nah, mhm. sindiran-sindiran Prabowo yang mengatakan, menurut saya, Hmm. bahwa Miftah itu eh, dia gentle Mhm, mengundurkan diri. Nah, mhm. kalau kita lihat, Bung Hersu, meminjam istilah atau kalimat dari Roy Suryo bahwa 99% fufu Hmm. fafa itu Hmm. adalah Hmm. Gibran, Hmm. saya kira itu lebih kejam daripada pernyataan Miftah terhadap Betul, penjual es teh, gitu kan, Bung. betul, Nah, betul, ya. itu lebih ngeri, dan pesannya adalah lu mundur juga lah, kira-kira begitu ya, 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 publik ya, gitu. oke, seru, 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 Nah, seru, ya. nah, persoalannya memang Jokowi tidak pernah apa, mengabaikan tuntutan-tuntutan publik ya. Hmm. Misalnya dia harus menghadapi demonstran yang katanya misal saya rindu di demo, Hmm. tapi di sisi lain dia kabur, kan selalu begitu, Bung Hersu. Ya, ya, Nah, ya. jadi menurut saya Prabowo sudah melakukan, selain sindiran-sindiran, juga sudah mulai mencari jalannya bahwa dia akan melepaskan bayang-bayang dari Presiden Jokowi. Ah, Termasuk kemarin pernyataan Aguan dalam wawancara di Tempo juga ya, ya. mengatakan bahwa dia terpaksa untuk menyelamatkan muka Hmm. Presiden Jokowi, Hmm. bahwa seolah-olah kami konglomerat itu akan menanamkan saham, berinvestasi Hmm. di IKN, Hmm. sehingga investor dari luar negeri juga Hmm. akan melakukan investasi di IKN. Pernyataan aguan yang tidak biasa ini menurut saya juga artinya sembilan naga atau pengusaha-pengusaha yang Hmm. sebelumnya mendukung Jokowi sudah berbalik badan, Bung Hersu. Oh, Jadi menjelang atau di tahun 2025 ini menurut saya Jokowi sudah berada di bibir jurang, karena misalnya ya, di PDIP sudah tidak diterima, mhm, kemungkinan juga masuk di Golkar, resistensinya tinggi, betul ada proksinya Bahlil. mhm, Bahlil itu dengan kegagalan Golkar pada pilkada serentak ini, menurut saya juga tidak akan lama lagi nasibnya, mhm. kemungkinan dia juga akan digeser dalam Munaslup Golkar pada 2025. Resistensi Golkar tentu melihat track record Jokowi, bahwa partai yang membesarkannya Mhm. dari seorang
Tukang tukang kayu. mebel istilahnya, Ya. ya, Hmm. menjadi wali kota, gubernur, dan juga sampai presiden 2 periode saja sudah dikhianati, maka wajar bagi PDIP mencapnya sebagai malin kundang politik. Apakah Golkar tidak melihat track record itu? Belum lagi menurut saya, dalam catatan Golkar juga pernah di divide et impera atau Hmm. politik belah Ya, bambu pada betul. saat eh, Abu Rizal Bakri menjadi ketua umum, kemudian ada ketua umum tandingan Agung Laksono. Hmm. Nah, Ya. selain itu Jokowi juga menurut saya tidak pernah menjadi fungsionaris, Bung Hersu, pengurus Ya. partai Hmm. politik tidak pernah gitu. Hmm. Jadi tidak ada tempat menurut saya, belum ada pernyataan resmi dari Golkar untuk memberikan posisi jabatan apa yang akan Hmm. diberikan kepada Jokowi, tidak ada. Hmm. Memang ada juga partai PAN me- me- menggelar karpet biru untuk Jokowi, tapi partai PAN ini kan partai menengah ke bawah Hmm. yang tidak cukup bagi Jokowi, terutama untuk menopang kekuasaan sang anak, Wapres Ya. Gibran, Hmm. kemudian Bobi Nasution di Sumatera Utara, dan juga Kaisang menjadi ketua umum PSI. Belum lagi menurut saya Gerindra, kalaupun ada pernyataan-pernyataan dari Prabowo bahwa Gerindra adalah partai Pakai. terbuka, menurut saya ini hanya sebuah gimmick politik. Karena Pakai. tidak mungkin ada dua matahari, ada dua presiden Hmm. di dalam lingkungan satu partai begitu. Ya, ya. Celakanya memang Jokowi tidak praktis menjadi gelandangan politik karena tidak memiliki partai politik besar, Bung Hersu. Ya, 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 Memang ya. ada PSI ya, Hmm. yang identik dengan partainya Jokowi. Kita ingat, Bung Hersu, pada saat pemilu Februari kemarin itu Hmm. kan begitu masif baliho Ya. spanduk-spanduk bahwa eh, PSI identik dengan Jokowi, dan Hmm. ternyata tidak Hmm. masuk, Ya. tidak berhasil masuk parlemen. Jadi Jokowi mau masuk PSI juga malu, kemudian Projo gagal bermetamorfosis Hmm. menjadi partai politik. Nah, disinilah menurut saya, Bung Asu, pada pertemuan Jokowi dengan Prabowo 6 Desember itu, kemungkinan dalam tanda petik Jokowi sudah mulai mengemis-ngemis kepada Hmm. Prabowo untuk meminta perlindungan, Ya. meminta tempat, dan lain-lain begitu, Bung Hersu. Iya, iya. Dan kalau kita baca pernyataan dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sumi Dasko Ahmad, itu juga sebenarnya penolakan secara halus yang dia menyatakan sampai sekarang belum ada struktur yang ditempatkan dan apakah Pak Jokowi memang mau masuk ke Gerindra. Saya kira itu basa-basi politik lah ya, Bung Giting ya. Iya, betul-betul. Ya. Hmm. Oke, baik Bung Giting. Jadi artinya tapi Anda yakin bahwa ini bukan langkah awal dari Prabowo ya, dan dia akan terus melakukan konsolidasi di seluruh seluruh institusi di pemerintahan gitu, termasuk yang Anda sebut tadi kepolisian. Iya, betul, Bung Hersu. Ya. Baik, terima kasih Bung Selamat Ginting. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.